Halo semua, come back to my channel Jenny Ustami. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang lagi viral nih, yaitu tentang seorang polwan yang tega membakar sekujur tubuh suaminya, hingga suaminya tiada lagi di dunia ini. Hal itu terjadi lantaran sang istri tersulut emosi karena mendapati gaji ke-13 suaminya yang seharusnya berjumlah 2.800.000 hanya tersisa Rp800.000 saja. Nah, beberapa gajinya tersebut diduga terpakai untuk bermain judol nih guys, alias judi online. Bagaimana kronologis lengkapnya? Mari kita gaskan saja pembahasan ceritanya. Jadi, ada seorang polwan nih yang bernama Bribtu Padilatun Nikmah, yang sering dipanggil Padil. Umurnya 28 tahun, berasal dari Jombang. Bribtu Padilatun ini merupakan anggota Satuan Pelayanan Terpadu Polres Mojokerto Kota. Nah, status si Padil ini udah menikah nih guys. Ia memiliki suami di mana suaminya ini merupakan anggota kepolisian juga yang bernama Bribtu Rian Wicaksono, umurnya 27 tahun. Ia berasal dari Dusun Sambong, Desa Sumberrejo, Paladan, Jombang, yang bertugas di Polres Jombang. Hasil dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak nih. Anak pertama baru berumur 2 tahun, sedangkan anak keduanya kembar yang baru berusia 4 bulan. Keluarga kecil ini tinggal di rumah dinas yang beralamatkan di Mojokerto, Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto. Tak banyak informasi yang saya dapatkan mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Tapi yang jelas, rumah tangga mereka yang awalnya baik-baik saja, seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang begitu sangat drastis, di mana sang suami ini kerap ketahuan tidak jujur mengenai keuangannya. Setiap mendapatkan gaji selalu berkurang terus-menerus. Mungkin itulah salah satu penyebab mereka sering berselisih paham. Pada bulan Juni 2024 ini, gaji ke-13 TNI Polri telah dicairkan oleh pemerintah kepada seluruh anggota se-Indonesia. Mengetahui hal tersebut, pada tanggal 8 Juni 2024 jam 9 pagi, Bribtu Padil berinisiatif pergi ke ATM terdekat untuk memastikan gaji ke-13-nya apakah sudah cair. Sesampainya di ATM, Bribtu Padil mengecek saldo rekeningnya terlebih dahulu, dan ternyata gaji ke-13-nya beneran udah cair pada saat itu sejumlah Rp2.800.000. Setelah mengecek rekening miliknya, Bribtu Padil ini mengecek rekening suaminya. Begitu dicek, keluarlah tuh nominalnya sebanyak Rp800.000. Melihat hal tersebut, sontak saja Bribtu Padil ini terkejut, kecewa, dan langsung tersulut emosi. Setelah keluar dari ATM, Padil ini pergi ke warung tuh guys untuk membeli sebotol bensin untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Padil menaruh bensin tersebut di atas lemari yang ada di teras rumahnya. Dengan hati yang sangat emosi, Padil menelpon sang suami menanyakan perihal gajinya yang hanya tersisa Rp800.000 saja. Sang suami pun berusaha menjelaskan kemana sebagian perginya uang tersebut. Namun Padil nggak langsung percaya sama jawaban suaminya itu. Padil pun menyuruh sang suami segera pulang untuk menjelaskannya saja di rumah. Beberapa menit kemudian, dengan hati yang masih sangat marah, si Padil ini memoto bensin yang sudah ia beli tadi, lalu mengirimnya ke Bribtu Rian melalui pesan WhatsApp yang bertuliskan pesan pengancaman. Kalau suaminya tak segera pulang, dirinya akan membakar ketiga anaknya yang masih kecil-kecil itu. Melihat pesan tersebut, sang suami meminta agar istrinya itu tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Karena takut terjadi hal-hal tidak diinginkan, Bribtu Rian pun tancap gas untuk pulang. Sebelum Bribtu Rian nyampe di rumah, Padil meminta tolong kepada ART-nya untuk mengajak ketiga anaknya bermain di luar. Tidak berselang lama, Bribtu Rian akhirnya nyampe tuh guys. Melihat sang suami datang, Padil lalu menyuruh suaminya masuk ke dalam rumah untuk mengganti seragamnya dengan menggunakan kaos pendek dan celana pendek. Setelah itu, Padil mengunci pintu rumahnya dari dalam, dan terjadilah percekcokan antara mereka berdua. Padil yang tidak puas dengan penjelasan-penjelasan dari suaminya itu membuatnya naik pitam dan tak bisa membendung kemarahannya itu. Dengan keadaan emosi yang membara, Padil pun membawa sang suami ke garasi yang ada di rumah dinasnya itu.
Kemudian tangan kiri sang suami diborgol dan langsung dikaitkan ke tangga lipat yang ada di garasi. Tanpa pikir panjang, Bribtu lalu menyiramkan sebotol bensin ke sekujur tubuh suaminya. Pada saat itu, Bribtu Rian tidak bisa berkutik. Dia hanya terdiam melihat kemarahan sang istri. Mungkin pada saat itu, sang suaminya ini berpikir, istrinya tidak mungkin melakukan hal-hal yang membahayakannya. Atau dia begitu percaya kalau sang istrinya hanya marah saja. Makanya Bribtu Rian tidak melawan. Setelah menyiramkan bensin tersebut ke tubuh suaminya, istrinya ini menyalakan korek dan membakar selembar tisu yang dibawanya. Sembari berkata, "Ini loh yang, liatin iki." Bribtu Rian meresponnya dengan berdiam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Awalnya si Fadil ini hanya ingin menggeretak suaminya saja dan memberinya pelajaran agar suaminya mau berubah suatu saat nanti. Namun sayangnya gertakan itu berubah menjadi petaka ketika tisu yang ia bakar menyambar tangannya sendiri dan menjalar ke seluruh tubuh suaminya yang berlumuran bensin tersebut. Pada saat itulah Bribtu Rian berteriak meminta tolong dan berusaha menyelamatkan diri. Namun karena terhalang mobil dan tangannya terborgol di tangga, Bribtu Rian pun tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa ia lakukan pada saat itu hanya berteriak meminta tolong. Sang istri yang melihat itu merasa sangat panik dan berkali-kali meminta maaf kepada suaminya sembari berusaha memadamkan api tersebut. Teriakan Bribtu Rian terdengar oleh tetangganya yang bernama Bribtu Alpian. Karena curiga terjadi sesuatu, ia bergegas berlari menuju rumah Bribtu Rian. Melihat temannya terbakar hidup-hidup, Bribtu Alpin pun membantu memadamkan kobaran api di tubuh temannya itu. Setelah berhasil dipadamkan, tubuh Bribtu Rian sudah dengan keadaan hangus, namun masih ada tanda-tanda kehidupan. Bribtu Rian pun dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Di tengah perjalanannya menuju rumah sakit, si Bribtu Fadil terus meratapi penyesalannya. Ia berkali-kali mengucapkan kata-kata maaf ke suaminya karena telah melakukan hal yang sangat fatal. Insiden yang mengerikan itu pun membuat Bribtu Rian harus menderita luka bakar sebanyak 96%. Dokter dan para medis berusaha dengan segala upaya untuk menyelamatkan Bribtu Rian yang sedang kritis itu. Sementara itu, sang istri lagi-lagi meminta maaf kepada sang suami. Ia sangat menyesali perbuatannya itu. Air matanya tak henti-henti menetes. Namun sayang, semuanya itu sudah terlambat, di mana sang suami sudah begitu sangat kritis. Kondisinya makin hari makin menurun. Dan pada akhirnya, tepatnya tanggal 9 Juni tahun 2024, pukul 12.55, Bribtu Rian menghembuskan napas terakhirnya akibat luka bakar yang sangat parah. Jenazah korban pun diantarkan ke rumah duka dan disemayamkan hari itu juga yang ada di Kecamatan Paladan, Kabupaten Jombang. Sementara itu, sang istri diamankan oleh Propam Polda Jatim untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Polisi pun mengamankan beberapa barang bukti berupa borgol, tanggal lipat, botol air mineral, dan sebuah korek api. Motif dari perbuatan tersebut karena adanya masalah rumah tangga akibat gajinya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sering dihabiskan sebagian untuk judi online. Itulah yang membuat sang istri marah. Meski yang awalnya hanya ingin menggertak sang suami agar tidak lagi menghamburkan gajinya untuk judi online, namun gertakan itu justru membuat suaminya tiada lagi di dunia ini. Dan juga membuat dirinya terancam mendekam di penjara. Namun sejauh ini belum ada putusan hukum untuk Bribtu Fadil nih guys, karena ia belum menjalani sidang. Oke lah guys, itulah kisah seorang istri yang tega membakar suaminya sendiri karena sudah terlalu kesal dan tidak tahan dengan kelakuan suami yang kerap menghabiskan sebagian gajinya untuk berjudi online.